Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Zara Komaria hari ini di layanan hari ini. Oke, hari ini kita ngebahas tentang belajar efektif. Sudahkah kalian belajar efektif hari ini? Oke, kita bahas yang pertama yaitu langkah belajar efektif. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, ya, kita harus cari tahu belajar itu apa sih? Belajar itu merupakan aktivitas rutin yang dilakukan oleh seseorang yang masih menyandang status pelajar. Namun belajar itu akan terus dilakukan sepanjang hayat, ya. Siapapun tentu ingin sukses, ya, dalam belajar. Namun sudahkah belajar yang kamu gunakan merupakan metode yang sudah efektif untuk kalian masing-masing? Oke, langkah-langkah yang kalian lakukan agar belajar kalian merupakan cara belajar yang efektif. Yang pertama, kalian harus bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Sudahkah kalian bertanggung jawab kepada diri kalian sendiri? Oke, yang kedua, pusatkan dirimu terhadap nilai dan prinsip yang kamu percaya. Ingat, tentukan sendiri mana yang lebih penting bagi diri kamu. Oke, yang ketiga, kerjakan dahulu mana yang lebih penting. Prioritas utama kalian di mana. Oke, tentukan, ya. Misalnya yang paling penting yang mana, yang tidak terlalu penting di mana, dan yang sama sekali tidak penting di mana. Porsinya harus dibagi-bagi. Oke, selanjutnya yang keempat, anggap dirimu dalam situasi kalau dalam istilahnya kalian bekerja sama tanpa persaingan. Bisa kalian berkompetitif dalam belajar, bersaing, namun tidak selamanya kalian belajar itu dalam posisi kompetitif. Oke. Yang keenam yaitu pahami orang lain. Oke, kalau kalian ingin dipahami, kalian harus mau memahami orang lain terlebih dahulu, ya. Ketika kamu ingin berbicara suatu masalah akademis dengan gurumu, misalnya mempertanyakan nilai matematika atau meminta dispensasi waktu untuk mengumpulkan tugas, tempatkan dirimu sebagai guru tersebut, ya. Jadikan diri kamu di dalam posisi beliau. Sekarang coba tanyakan diri kamu, ketika pendapat kamu itu belum pas diberikan di saat itu, apa yang kamu rasakan? Oke. Langkah selanjutnya, cari solusi yang lebih baik. Cari solusi yang lebih tepat untuk permasalahan kalian atau pembelajaran kalian. Misalnya nih, kalian ngerasa kalian tidak paham nih dalam mata pelajaran tertentu, bagaimana sih caranya? Cari tahu dulu, ya. Oke, yang terakhir, tantang diri kamu sendiri secara berkesinambungan. Maksudnya di sini kalian dalam belajar harus mempunyai target, ya. Misalnya kalian di mata pelajaran tertentu kalian ingin yang terbaik, jadi kalian harus memperdalam ilmu tersebut. Oke. Di dalam belajar itu ada waktu-waktu yang efektif loh ternyata. Tiap orang pasti punya cara yang berbeda-beda untuk belajar, ya. Ada yang suka hanya belajar di sekolah saja, ada yang suka belajar di rumah saja, ada yang suka belajar dalam kondisi tenang, ada yang suka belajar dalam kondisi yang dia nyaman, entah itu dengan mendengarkan musik atau sambil bermain dan lain sebagainya. Jadi tentukan sendiri waktu belajar kalian yang kalian rasa itulah waktu yang tepat untuk kalian, karena setiap orang mempunyai waktu belajar yang mereka rasa itu efektif. Oke. Ada siswa yang bisa belajar hanya di malam hari, ada yang belajar di pagi hari. Kita tidak bisa memaksakan, ya. Oke, gaya belajar efektif. Gaya belajar itu ternyata berbeda-beda, ya, setiap orang. Pertama, ada yang menggunakan cara belajar dengan kata-kata. Di sini gaya ini mengajak seseorang bermain menggunakan bahasa-bahasa, ya. Gaya belajar ini menyenangkan karena bisa membantu kita mengingat nama, tempat, dan hal-hal yang kita dengar sebelumnya, ya. Oke, gaya belajar selanjutnya belajar dengan pertanyaan. Banyak yang menggunakan gaya seperti ini. Pertama harus diberikan istilahnya pertanyaan-pertanyaan dulu deh baru bisa menjawab.
Kalau tidak diberikan pertanyaan, dia tidak bisa meresponnya dengan baik. Oke, gaya belajar yang ketiga, belajar dengan gambar. Ada sebagian orang yang suka belajar dengan menggambar atau sambil menggambar. Ada banyak sekali. Mungkin di mana kekuatan pemikirannya terbentuk karena dia melakukan aktivitas dengan cara menggambar. Oke, selanjutnya belajar dengan musik yang tadi Ibu bilang ya. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Di situ sensor pendengarannya termotivasi untuk memasukkan semua energi-energi yang hal-hal yang dipelajari. Oke, selanjutnya belajar dengan gerak. Ada macamnya seperti ini. Belajar yang tidak bisa diam, biasanya anak-anak tertentu, atau ada pemahaman tersendiri belajar dengan gerak itu berarti dia harus mempraktekkan secara langsung teori-teori tersebut. Misalnya kayak jurusan TKJ, kalian tuh harus langsung dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin kalian tidak akan paham. Oke, yang selanjutnya belajar dengan bersosialisasi. Belajar tipe seperti ini merupakan belajar yang tidak bisa sendirian, dalam arti mereka lebih paham untuk belajar bersama-sama, tidak mengerjakan dengan sendiri-sendiri, dalam arti bukan untuk berkegantungan ya. Mereka suka melakukan hal-hal yang berdiskusi dan lain sebagainya. Oke, gaya belajar yang terakhir, belajar dengan kesendirian. Itu sebenarnya tipe Ibu banget, tapi tipe ini cenderung lebih mengandalkan kesunyian. Dia tidak ingin keberisikan, dia ingin tenang. Terus dimana momennya dia belajar masuk dalam kondisi yang rileks, tenang, sepi, sendiri, dia akan lebih nyambung. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan ya, kalau gaya belajar efektif di setiap orang itu berbeda-beda, jadi tidak kita bisa paksakan. Namun kalian harus menempatkan diri kalian. Apabila misalnya di sekolah nih, kalau lagi belajar nggak mungkin kan kita sambil dengar lagu. Oke, cara ngakalinnya gimana? Kalian mendengarkan dengan baik dulu, nanti di rumah kalian belajar kembali gimana yang lebih efektif versi kalian. Karena suatu pembelajaran itu tanpa ada orang yang mengajarkan itu pun tidak nyaman ya, dalam arti tidak akan masuk. Seperti Ibu tadi bilang ya, belajar dengan sendirian. Ibu itu tipe Ibu. Namun tapi kalau tidak diajarkan oleh seorang guru atau orang yang tepat untuk mengajarkan, itu tidak akan masuk ke dalam pemikiran kita, terus tidak dapat kita olah dengan baik. Namun cara mengolahnya yaitu mengulang kembali di rumah ya, sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Oke, untuk hari ini, untuk pertemuan ini, untuk layanan ini, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sehat selalu.